bagaimana kabarnya hari ini? Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini yaitu kita akan bahas tentang perkalian matrik. Nah, jadi di perkalian matrik itu kan ada dua ya. Yang pertama itu ada perkalian matrik dengan skalar, kemudian yang keduanya ada perkalian matrik dengan matrik. Oke, kita bahas dulu yang pertama itu, atau yang pertama di sini ada perkalian skalar dengan matrik. Nah, misalnya notasinya itu yang pertama ada K dikali dengan A. Nah, K ini kita sebut dengan skalarnya. Oke, K adalah skalarnya. Kemudian A adalah sebuah matriknya. Kemudian yang kedua, K dikali dengan B. Nah, sama, K juga adalah skalarnya. Kemudian B adalah matrik B-nya. Oke, definisi dari perkalian skalar dengan matrik yaitu ada di sini ya. Coba nanti Ibu bacakan. Jadi, suatu matrik ketika dikalikan dengan skalarnya yaitu semua elemen yang berada di dalam matrik dikalikan dengan skalarnya. Jadi semua elemen matriknya, semua elemen matrik A dan matrik B nanti dikalikan dengan skalarnya di sini. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, misalnya di sini diketahui ada suatu matrik A. Matrik A-nya di sini ada misalnya 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ditanyakan, misalnya yang pertama itu 2 dikali dengan matrik A, kemudian yang ke B itu ada 3 dikali dengan matrik A-nya. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu yang bagian A. Gimana caranya coba penyelesaiannya? Oke, coba dulu yang A. Ada 2 dikali dengan matrik A, yaitu kita tulis kembali. Di sini kan skalarnya 2, berarti kita tulis 2. 2 kemudian dikali matrik A. Matrik A-nya berapa coba? Kita tulis di sini. Nah, di sini ada 2, 3, 4, dan 5 matrik A-nya. Semua elemen matrik A kita tulis. Kemudian tadi definisinya bagaimana coba? Semua elemen pada matrik kita kalikan dengan skalarnya. Berarti yang di sini ada 2, kita kalikan dengan 2 skalarnya. Kemudian 3 juga dikalikan dengan skalarnya semuanya, kalikan dengan 2. Oke, jadi hasilnya berapa? Oke, betul. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 2 kali 3, 6. Oke, selanjutnya ada 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Good. Yang terakhir 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? Oke, sip. Adalah 10. Nah, ini hasil dari perkalian matrik dengan skalarnya. Untuk yang bagian A yaitu 2 dikali dengan matrik A. Hasilnya yaitu 4, 6, 8, dan 10. Oke, ini. Nah, kemudian yang bagian B nih, 3 dikali dengan matrik A. Coba kalian kerjakan sendiri di buku tulisnya masing-masing. Oke, ini tentang perkalian skalar dengan matrik. Nah, kemudian berikutnya ada perkalian skalar, berikutnya ada perkalian matrik dengan matrik. Oke, bagaimana? Tadi tugasnya udah selesai. Yang tadi kan ada perkalian skalar dengan matrik. Nah, yang sekarang yang ketiga itu ada perkalian matrik dengan matrik. Nah, ini terakhir di perkalian matrik. Oke, syaratnya. Ada syarat untuk perkalian matrik dengan matrik. Jadi, syaratnya itu ketika matrik A dikali dengan matrik B itu harus sama antara banyaknya kolom pada matrik A harus sama dengan banyaknya kolom pada matrik B. Jadi ketika kedua matrik ini dikalikan, jadi syarat yang pertama itu harus memenuhi antara banyaknya kolom pada matrik A itu sama dengan banyaknya baris pada matrik B. Nah, ini harus sama. Kemudian matrik A dikali dengan matrik B itu hasilnya itu sama dengan matrik
C. Nah, matriks C-nya berordo 2 kali 3. Nah, dari mana 2 kali 3 ini? 2 kali 3 itu dari banyaknya baris pada matriks A, kemudian 3-nya adalah banyaknya kolom pada matriks B. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti matriks C adalah matriks barunya. Oke, contoh soalnya, misalnya di sini diketahui ada matriks A. Ordonya 2 kali 2. Ada 2, 3, 4, 5. Kemudian matriks B berordo 2 kali 3. Ada 1, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ditanyakan adalah matriks A dikali dengan matriks B. Oke, kita langsung kerjakan saja ya. Penyelesaiannya yaitu nah, di sini ada diketahui ditanyakan ada matriks A dikali dengan matriks B. Oke, kita tulis dulu matriks A-nya. Matriks A-nya ada 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kemudian dikali dengan matriks B. Matriks B-nya yaitu 1, 4, 5. Oke, betul. Kemudian 6, 7, dan 8. Oke, kemudian dikalikan. Nah, dikalikannya itu bukan dikalikan seperti perkalian skalar yang tadi ya. Misalnya 2 kali 1, 3 kali 4. Nah, nanti 4, 5-nya dikali dengan berapa? Kan itu salah ya, bukan kayak tadi. Oke. Cara mengalikannya yaitu dengan pertama dengan baris dikali dengan kolom, atau kita singkat dengan baskom ya. Jadi baris dulu kemudian dikali dengan kolom. Baris pada matriks A kita kalikan dengan kolom pada matriks B. Oke. Di sini misalnya 2 dikali 1. Rumusnya seperti ini, langsung aja ya ke rumusnya. 2 kali 1. Kemudian operasinya 3 kali 6 itu nanti ada operasi penjumlahan. Ditambah 3 kali 6. 3 kali 6. Oke. Kemudian masih di yang berikutnya ada 4. Baris kedua. 4 dikali dengan 1. Berarti sini kita tulis 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 6. Oke, betul. 5 dikali 6. Oke, betul ya. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua yaitu 2 dikali 4. 2 dikali 4 ditambah berapa nih? 3 dikali 7. Betul. 3 dikali 7. Oke, berikutnya baris kedua dengan kolom kedua. 4 dikali 5 ditambah apa ini? Oh, sorry. Maaf. 4 dikali 4 ya di sini. 4 dikali 4 baru ditambah 5 dikali 7. 5 dikali 7. Oke. Lanjut, berikutnya baris ke-1 dikali dengan kolom ke-3. Lanjut ya di sini. Berarti 2 dikali berapa? Iya, 5. Kemudian ditambah 3 dikali 8. Betul, 3 dikali 8. Oke, nah kita tutup. Kemudian baris kedua dengan kolom ke-3. 4 dikali 6. 4 dikali 5 ya. Ditambah 5 dikali 8. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai. Kemudian baru kita operasikan. Nah, supaya lebih mudah untuk mengingatnya, kita koreksi di sini. Di sini kan baris pertama ya, baris pertama. Depannya itu harus sama. Baris pertama kan 2 sama 3. Berarti ini juga sama. 2, 3, 2, 3, 2, 3 depannya. Kemudian baris kedua itu kan 4 sama 5. Berarti harus sama nih. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Nah, udah sama semua kan? Berarti udah betul. Kemudian kita lihat belakangnya. Kolom pertama itu kan 1 sama 6. Ini juga harus sama. 1, 6. Nah, kemudian ini juga bawahnya harus sama. Yang atas sama yang bawah itu harus sama. 1, 6 juga. Kolom kedua berapa coba? 4,
7. Berarti ini harus sama nih, 47 juga. Nah, sudah sama kan? Kemudian berikutnya kolom ketiga ada 5 sama 8. Nah, di sini 5 8 5 8. Sudah sama semua. Berarti sudah betul caranya. Oke, kemudian tinggal kita operasikan saja hasilnya berapa. Misal di sini berapa coba? Langsung. 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 6 18. Berarti 2 ditambah 18. Oke, berikutnya yang ini 2 kali 4 8 ditambah 3 kali 7. Oke, betul 21. Berikutnya 2 kali 5. Oke, betul 10. Kemudian 3 kali 8 ditambah 3 kali 8 24. Betul sekali. Oke, berikutnya bawahnya 4 kali 1. Oke, good, 4 ditambah 5 kali 6 30. Good. Oke, berikutnya 4 kali 4 16 dong. Kemudian ditambah 5 kali 7 berapa? Oke, 35 35. Kemudian 4 kali 5. Oke, 20. Kemudian ditambah 5 kali 8. Oke, 40. Nah, berikutnya tinggal kita jumlahkan saja. 2 kali 18 berarti 20. Good. 20. Kemudian 8 ditambah 21 29. Oke, kemudian 10 tambah 24 34. Good. Kemudian bawahnya 4 tambah 30 34. Kemudian 16 ditambah 35 berapa coba? 6 3 11 berarti 51. Betul. 51. Kemudian endless yang terakhir 20 ditambah 40 berapa? Oke, 60. Good ya. Berarti hasil perkalian matrik 2 kali 3 yaitu hasilnya matrik A dengan matrik B itu hasilnya matrik 2 kali 3, yaitu barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Betul ya. Berarti ini terbukti. Hasilnya 20, 29, 34, 51 dan 60. Oke, good, terbukti. Halo, assalamualaikum. Oke, balik lagi ya. Di sini latihannya itu ada misalnya diketahui matrik A ada 45 31, kemudian matrik B 1 3 8 7 2 1. Nah, yang ditanyakan itu sama, matrik A dikali matrik B itu berapa? Oke, nanti seperti biasa pengerjaannya tinggal di buku tulis saja kemudian dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang determinan dan inverse dari matrik. Nah, ada 2 subbab lagi nih di materi matrik, tinggal determinan sama inverse matrik. Oke, see you, bye bye. Jangan lupa like and subscribe. Bye.